Zaman dulu di suatu desa di Bali hidup seorang pria yang bernama Pan Balang Tamak, yang memiliki arti, Pan, berarti bapak, ayah. Balang, berarti hewan belalang yang merupakan hewan yang lincah dan cerdik dan, Tamak, yang berarti rakus. Suatu hari ketika ada pengumuman akan diadakan gotong royong di Bel Banjar ketika ayam turun dari peristirahatan jika tidak akan terkena denda. Keesokan harinya saat pagi ayam turun semua orang sudah bergotong royong, tetapi hingga siang Pan Balang Tamak menunggu ayamnya turun. Hingga kepala desa datang berkata, "Mengapa kamu tidak hadir gotong royong? Karena sekarang kamu akan kena denda." Lalu Pan Balang Tamak berkata, "Karena menurut pengumuman, semua bergotong royong ketika ayam turun dari peristirahatannya, tetapi ayam saya baru turun siang ini. Hal itu terjadi karena ayam milik Pan Balang Tamak adalah ayam betina yang sedang mengeram telur. Itulah cara Pan Balang Tamak agar tidak gotong royong." Beberapa hari kemudian ada pengumuman semua akan mengikuti rapat di balai desa. Pan Balang Tamak memiliki akal cerdik. Ia menyuruh istrinya membuat jajan uli ketan pulung-pulung agar menyerupai kotoran anjing. Akhirnya pagi hari sebelum rapat dimulai Pan Balang Tamak datang ke balai desa sebelum rapat dan menaruh jajan yang seperti kotoran tersebut di tiang-tiang balai desa dan memberinya air agar menyerupai kotoran anjing. Saat semua orang datang, saat mereka melihat kotoran anjing yang banyak Pan Balang Tamak berkata, "Siapa yang berani memakan kotoran tersebut akan saya berikan uang 100.000 rupiah. Dan yang lain menjawab, "Mengapa kamu menyuruh kami? Apakah kamu sendiri berani memakan kotoran tersebut? Jika berani kami akan memberikan uang 100.000 rupiah per orang." Karena mendengar kata tersebut Pan Balang Tamak berpura-pura tidak berani dan akhirnya ia pun memakannya dengan pura-pura tidak berani dan akhirnya habis semua lalu ia mendapat uang dari semua orang yang ada di sana. Karena terlalu banyak hal curang yang sering dilakukan Pan Balang Tamak, raja pun mengutus seseorang untuk membunuhnya menggunakan racun yang sangat ampuh untuk membunuh Pan Balang Tamak. Tetapi karena mendengar hal itu sebelumnya Pan Balang Tamak pernah mengingatkan istrinya. Ia berkata, "Istriku, jika aku mati nanti aku ingin agar jenazahku didudukan dengan bersila di balai lalu senderkan diriku pada salah satu tiang di balai tersebut, gantungkan rambutku pada bagian atas balai, lalu carikan aku seekor tamu lilingan dan letakkan di samping jenazahku selama 1 hari. Dan aku ingin harta kita diletakkan di balai delot, rumah bagian selatan, berupa peti dan tutup menggunakan kain kasa putih dan jasad diletakkan di balai daja, rumah bagian utara, dan ditutup peti." Setelah itu beberapa hari kemudian matilah Pan Balang Tamak dan istrinya pun melakukan hal yang diperintahkan suaminya. Karena mendengar hal tersebut utusan raja mengintip ke rumah Pan Balang Tamak. Tetapi apa yang ia lihat? Ia kira Pan Balang Tamak telah mati, tetapi ia melihatnya duduk bersila di balai sambil menggeraikan rambutnya diselingi dengan membacakan mantra, yang sebenarnya hanyalah jenazah dan tamu lilingan yang ada. Karena hal itu utusan raja mengatakan bahwa racun tersebut tidak ampuh. Karena raja tidak percaya raja pun menelan racun tersebut dan akhirnya ia mati. Akhirnya raja yang semula ingin membunuh Pan Balang Tamak akhirnya mati juga bersama racun miliknya. Setelah beberapa hari jenazah Pan Balang Tamak dipindahkan oleh istrinya ke tempat yang diperintahkan dahulu yaitu balai daja, rumah bagian utara, dan hartanya diletakkan di balai delot, rumah bagian selatan. Karena berita tentang kematian Pan Balang Tamak sudah tersebar ke seluruh desa, ternyata ada orang yang ingin berbuat jahat. Orang tersebut ingin mencuri harta kekayaan Pan Balang Tamak karena Pan Balang Tamak terkenal kaya. Akhirnya orang tersebut mendatangi rumah Pan Balang Tamak dengan sembunyi-sembunyi dan langsung berjalan ke balai daja, rumah bagian utara, di mana semua orang percaya tempat itu adalah tempat menyimpan kekayaan dan barang berharga, karena tidak mungkin di balai delot, rumah bagian selatan, adalah tempat jenazah Pan Balang Tamak. Akhirnya orang tersebut melihat peti yang dikira harta Pan Balang Tamak dan membawanya pergi. Ketika ingin melihat isinya di pertengahan jalan mereka berhenti, tetapi karena ada bau tak sedap akhirnya tidak jadi dan berjalan lagi hingga tiba di pura, yaitu pura desa. Akhirnya mereka membukanya dan ternyata yang mereka bawa dalam peti ternyata isinya adalah jenazah Pan Balang Tamak dan mereka lari ketakutan dan meninggalkan jenazah tersebut di pura desa. Itulah yang menyebabkan di pura desa ada pemujaan balai yang bernama Pan Balang Tamak yang berarti agar setiap kita memasuki pura desa maka rasa tamak kita atau rasa rakus kita akan hilang dan menjadi orang yang lebih baik dan tidak menjadi orang yang rakus dan curang dalam kehidupan ini.